Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Masih bersama saya Gapo Family Business. Oke, pada kesempatan ini kita berbincang-bincang santai dengan saya. Ini saya juga lagi nyantai sambilan tadi barusannya tak foto kan. Kita bicara santai tentang cara berjualan di kampung maksud saya ataupun di desa. Oke, ini kan banyak kita lihat pengalaman di desa itu, kadang-kadang banyak usaha ataupun jual itu para pedagang, kadang-kadang banyak usahanya sudah maju, sudah lama, kadang-kadang sudah belasan tahun, tiba-tiba kok bisa bangkrut. Ada juga yang masih pemula, masih berbuka 1-2 bulan sampai 2 tahun juga bangkrut. Mungkin itu ada faktor-faktor yang menghambat ataupun faktor-faktor yang bisa mengakibatkan orang itu bangkrut. Pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Oke, pada kesempatan ini saya cuma berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat semua, khususnya usaha-usaha pemula yang ada di pedesaan ataupun di kampung. Saya ini berbagi cara bagaimana kita menjalankan usaha di kampung supaya lancar, tidak ada masalah istilahnya ya kan. Karena kalau di kampung itu pasti ada banyak juga masalah. Karena kita di dalam zona kecil nanti ada masalah-masalah internal ataupun masalah-masalah yang bersifat dengan masyarakat itu ada karena faktor utang dan lain-lain, mungkin itu banyak yang terjadi di kampung. Kata-kata banyak seperti itu. Oke, ini saya kasih cara. Ketika yang pertama kita berusaha atau berdagang di kampung itu, yang pertama tentang penyediaan barang. Nah, ini kalau menurut saya, kalau sahabat-sahabat semua misalnya mau buka usaha, di kampung, misalnya kalian memulai usaha pemula, sebaiknya kalian itu menyediakan barang-barang memang dalam cangkupan yang dibutuhkan dalam cangkupan kampung tersebut. Nah, dalam arti memang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam desa ataupun kampung tersebut. Nah, kalau kalian berada di pedalaman ataupun di desa, nah kalian jual apa yang paling sangat dibutuhkan, itu yang kalian jual. Jangan jual yang mungkin yang jarang laku di desa tersebut, karena itu berkaitan dengan modal. Apalagi kita ini pemula. Kalau pemula itu memang sebaiknya memang putaran uang itu harus cepat, karena kita modal sedikit. Nah, oleh karena itu sediakanlah barang memang dalam zona yang dibutuhkan dalam zona kampung tersebut. Nah, supaya putaran uang kalian ataupun cepat berkembang, istilahnya usaha kalian juga bisa berkembang. Oke, ini ada anak saya ini. Halo. Nah, untuk yang keduanya ya. Keduanya variasi harga barang. Ini sangat penting kalau di desa ini atau di kampung ini, sangat penting tentang variasi harga barang ya. Yang kedua tentang variasi harga barang. Misalnya ada barang satu jenis. Coba misalnya saya ini, kita ambil dulu barangnya ini. Misalnya isolasi seperti ini ya. Isolasi ini kan jenis namanya kan. Tapi ada merek lagi nanti ya. Merek apa? Nah, sesuai dengan harga dengan merek itu pasti beda merek, beda harga. Makanya sediakanlah barang-barang yang varian harga istilahnya. Misalnya kan ada yang barang itu yang enggak begitu bagus, standar dan paling bagus. Itu juga harga yang paling termurah, sedang dan harga yang tinggi. Karena seperti ini pengalaman saya. Kalau di kampung itu kadang orang masyarakat itu, kadang konsumen di kampung itu kayak gini, karena suka juga dia kadang-kadang mereka itu membandingkan harga. Misalnya saya ini isolasi, ketika dia belanja di toko saya, kok ini isolasi ini saya hargakan misalnya 8.000, tiba-tiba dia pernah belanja di toko lain, dia cuma 5.000. Dia bandingkan dengan toko kita, saya belanja di sana ini cuma 5.000, kok di toko bapak ini bisa 10.000, kan barangnya kan sama isolasinya. Nah, itulah kenapa supaya kita tidak berdebat dengan orang kampung, makanya sediakan harga barang bervariasi dalam satu jenis. Misalnya mereknya berbeda-beda. Kan merek barang itu kan ada yang misalnya kalau merek ini harganya lebih rendah, ada yang mereknya misalnya merek A harganya lebih rendah, merek B harganya sedang, dan merek C harganya lebih tinggi. Nah, itu kita bisa membandingkan kepada konsumen yang di kampung. Kita jelaskan supaya tidak ada debat istilahnya kan.
Maka ini ada isolasi yang agak kurang bagus, yang ini sedang kita bilangnya, ini paling bagus. Mereka itu lebih paham. Makanya kalian itu ketika berjualan di kampung, istilahnya harga itu bervarian dalam satu jenis barang. Misalnya jenis barang kayak gini, dia kan tiap merek itu beda harganya. Ada merek yang bagus, ada yang sedang, ada yang tidak. Makanya sediakan varian harga dalam satu jenis barang. Oke, kita lanjut untuk yang ketiganya. Di kampung itu memang cangkupan pasar kita itu kecil. Dalam satu kampung itu, karena di sistemnya zona itu aja, beda sama kota. Kota itu misalnya kalau di kota itu ataupun di kabupaten itu beda kan, banyak nanti konsumen dari luar kota itu yang belanja di kota. Tapi kalau bicara tentang kampung itu, pangsa kita adalah kampung itu. Ini berkaitan dengan poin yang ketiga, saya jelaskan. Mungkin ini sangat sensitif kalau kita usaha di kampung. Untuk yang ketiga, jangan biasakan konsumen itu berhutang di toko kalian. Itu perlu kalian ingat. Karena kalau sudah kalian biasakan berhutang, karena seperti ini, hutang itu salah satu senjata yang ampuh juga untuk memutuskan tali silaturahmi ketika ada masalah. Kalau di kampung itu sebaiknya jangan biasakan berhutang. Walaupun dia berhutang, misalnya berhutang di toko kita, setiap dia mau belanja lagi kita ingatkan, Bapak utangnya segini, utang yang minggu kemarin udah segini, kita ingatkan. Itu salah satunya. Jangan dibiasakan untuk berhutang, karena di desa itu kalau kita udah bermasalah dengan utang, pasti nanti kalau ada masalah tali silaturahmi kita akan putus, kan tidak. Makanya antisipasi ini maksud saya. Bukan tidak boleh berhutang, tapi ini sebagai antisipasi. Karena usaha ini yang penting kita utamakan, kalau kita di desa itu silaturahmi itu yang penting. Masalah usaha itu kan kalau bagus silaturahmi, usaha kita akan maju. Makanya jangan biasakan konsumen berhutang di toko. Oke, ini untuk yang ketiga tadi ya, itu sangat sensitif. Karena kenapa berhutang itu sangat sensitif? Karena usaha di desa itu, kalau usaha pemula biasanya banyak bangkrut, gagal, itu pengaruh dari hutang juga. Karena banyak ngutang, barangnya habis di toko, untuk uang putarannya tidak ada, sedangkan nyangkut di hutang, ketika ditagih banyak alasan macam-macam, akhirnya usaha ataupun usaha pemula di desa itu banyak gagal, karena faktor banyak konsumen yang berhutang dan susah bayarnya istilahnya. Oke, itu ya, diingat walaupun berhutang nggak apa-apa, mungkin sering ditagih ataupun diingatkan ketika dia belanja ke toko kita lagi. Oke, yang terakhir untuk pelayanan. Di desa ini beda, unik kalau kita belajar berjualan di desa. Kalau ada konsumen, kita pelayanan, komunikasi kita dengan konsumen kita itu harus lebih aktif. Dalam istilah, kita lebih memahami skon dia. Misalnya kalau dia belanja ke toko kita tanya apa kabarnya sekarang, bagaimana usahanya sekarang, sehari-hari. Kita tanya dengan kepribadian, dengan kegiatan dia sehari-hari yang dalam artian positif. Kita tanya tentang berbincang-bincang dengan konsumen. Kalau konsumen di desa itu seperti itu, orang itu lebih senang kita berkomunikasi dengan, seakan mereka itu adalah saudara kita, mereka itu adalah teman kita. Itu tip yang paling ampuh juga, pernah saya singgungkan di konten sebelumnya. Makanya itu tip paling ampuh. Kalau di desa kalian berjualan, bangunlah komunikasi dengan baik dengan konsumen kalian, seakan kalian itu teman dekat dia, seakan dia itu saudara kita. Maka terajutlah tali silaturahmi. Maka konsumen kita itu akan terus belanja di toko kita, karena kita ini istilahnya menghargai dia. Istilahnya itu bentuk penghargaan bagi dia. Kita berbincang-bincang, kita tanya tentang perkembangan dia, kegiatan sehari-hari yang tentunya yang bersifat positif, jangan menyinggungkan istilahnya, kan kita bahas tentang hal yang positif dengan konsumen kita di desa. Oke, pada kesempatan ini cukup di sini dulu, bagaimana kita berbisnis di kampung tadi sudah saya kata ada 4 poin yang harus kalian ingat untuk pemula ataupun yang sudah berjalan lama usahanya. Dukung terus channel kami ini, kami banyak tiap hari upload konten kami tentang dunia usaha di desa. Bagaimana tipnya, triknya, ada semua di channel kami. Boleh dilihat di konten sebelumnya, masih banyak. Oke, dengan cara apa dukung? Dengan cara subscribe dan komen, serta
Apabila perlu konten ini bermanfaat, video ini bermanfaat kepada sahabat-sahabat semua, silahkan dibagikan kepada kawan-kawan. Oke, salam sukses luar biasa bersama kami di Dapur Family Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.